Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dani Daniarsyah dengan NIM 231330054. Di sini saya akan kembali membuat video learning journal mata kuliah penulisan berita dan artikel. Sebelumnya, ini adalah video ketiga dari learning journal. Sebelumnya udah ada part pertama, part kedua yang ada di akun ini. Yang belum nonton, boleh ditonton dulu. Oke, pembahasan di hari Selasa ya, tanggal 11 Maret 2025. Itu mata kuliah penulisan berita dan artikel. Pembahasannya adalah presentasi dari kelompok 1. Kelompok 1 mempresentasikan tentang artikel, yaitu definisi artikel, fungsi artikel, jenis artikel, dan ciri artikel. Dan selanjutnya ada pembahasan tentang berita, yaitu definisi berita, fungsi berita, jenis berita, dan ciri berita. Yang pertama ada definisi berita dan artikel yang disampaikan kelompok 1. Definisi artikel. Artikel adalah karya tulis yang membahas suatu topik tertentu. Biasanya berupa opini, analisis, atau informasi yang lebih mendalam dibandingkan berita. Yang kedua ada definisi berita. Definisi berita adalah laporan terkini mengenai fakta atau kejadian yang penting dan menarik bagi khalayak. Biasanya, berita disampaikan secara objektif. Pembahasan yang kedua yaitu fungsi artikel dan berita. Fungsi artikel itu ada 5. Yang pertama, informasi sebagai informasi. Yang kedua, sebagai hiburan. Yang ketiga, sebagai sarana pendidikan. Yang keempat, sebagai kontrol sosial. Yang kelima, sebagai perekat sosial. Nah, selanjutnya ada fungsi dari berita. Berita memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai pengetahuan umum. Yang pertama sebagai pengetahuan umum, yang kedua itu sebagai kontrol sosial. Pembahasan yang ketiga ada jenis artikel dan berita. Jenis artikel ada 8. Yang pertama deskripsi, yang kedua eksposisi, yang ketiga artikel ilmiah populer, yang keempat opini, yang kelima ulasan atau review, yang keenam narasi, yang ketujuh persuasi, dan yang kedelapan argumentasi. Selanjutnya jenis berita. Jenis berita itu ada 5. Itu yang pertama ada fake news, yang kedua deep news, yang ketiga investigative news, yang keempat interpretative news, yang kelima berita opini. Pembahasan yang keempat ada ciri artikel dan berita. Ciri artikel yaitu ada 6. Yang pertama ringkas, padat, dan jelas. Yang kedua bersifat faktual dan informatif. Yang ketiga mengandung fakta dan opini. Yang keempat sistematis. Yang kelima menggunakan bahasa yang formal, lugas, dan efektif. Yang keenam topik yang aktual dan bermanfaat. Selanjutnya ada ciri berita. Ciri berita yang pertama ada faktual, yang kedua aktual, yang ketiga unik dan menarik, yang keempat objektif, yang kelima berguna bagi masyarakat atau berpengaruh bagi masyarakat, yang keenam menggunakan bahasa baku, yang ketujuh ada mengikuti ejaan yang disempurnakan. Setelah kelompok 1 melakukan presentasi, Bapak Adi Suma memberikan saran atau kritik
terhadap penulisan makalah yang dilakukan oleh kelompok 1. Dimulai dari judul. Judul tidak boleh menggunakan materi yang dibahas. Misalnya materi yang dibahas adalah fungsi berita dan artikel di media massa. Nah, tulisan tersebut, fungsi berita dan artikel di media massa tidak boleh berada di bagian judul. Judul harus berbeda dengan materinya, akan tetapi pembahasan isi makalahnya tetap sama dengan materi yang dibahas. Yang kedua, dari daftar isi. Di daftar isi di bagian makalah kelompok 1 itu dari kata pengantar sampai daftar pusaka penulisannya tebal. Nah, saran dari Bapak Adi, di daftar isi yang boleh tulisannya tebal itu hanya babnya saja. Misalnya bab 1 pendahuluan. Nah, bab 1 pendahuluan tulisannya harus tebal atau di bold. Subbabnya itu latar belakang, rumusan masalah, tujuan tidak harus ditebalkan tulisannya. Di bagian penutup kesimpulan itu harus berdasarkan dari rumusan masalah dari makalah tersebut. Rumusan masalah yang harus dibahas. Selanjutnya di bagian saran harus menyertakan saran akademik dan praktisi di bagian saran tersebut.